Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Bahrum, asal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai final tes mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan ini memiliki bobot 4 SKS dan berada di semester 6. Jadi apa tujuan dan manfaat dari mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan itu sendiri? Jadi tujuan dan manfaat dari mata kuliah ini adalah pertama, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar perencanaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan, aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, dan cara mengintegrasikan pemikiran kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, mahasiswa akan mahasiswa akan mahasiswa akan mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan, seperti analisis risiko bencana, analisis dampak lingkungan, dan evaluasi kerentanan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana perencanaan mitigasi bencana, pengembangan kebijakan, khususnya di bidang lingkungan. Kemudian perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan, dan strategi penanganan bencana yang tepat. Kemudian kita juga akan memahami bagaimana aspek sosial dan ekonomi, selain fokus pada aspek lingkungan dan kebencanaan. Nah, mata kuliah ini juga membantu mahasiswa untuk memahami aspek sosial dan ekonomi yang terkait dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Dan yang terakhir, manfaat. Manfaat dari mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dengan perencanaan wilayah dan kota adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perencana yang mampu menghadapi tantangan perencanaan yang kompleks di masa depan, terutama terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Kemudian apa keterkaitan antara lingkungan hidup dengan visi misi Universitas Tadulako. Jadi visi Universitas Tadulako berfokus pada pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup dapat terkait erat dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Nah, bisa dapat dilihat bahwa dari visinya saja Universitas Tadulako sudah menerapkan sebuah nilai-nilai lingkungan di dalam visinya. Kemudian mata kuliah ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi tersebut melalui beberapa aspek seperti pendidikan yang bermutu. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa akan diajarkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan dalam proses perencanaan wilayah dan kota, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah ada pengabdian kepada masyarakat. Salah satu misi Universitas Tadulako adalah pengabdian kepada masyarakat atau
misi dari seluruh universitas yang ada di Indonesia, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Kemudian reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. Mata kuliah ini juga dapat mendukung misi Universitas Tadulako dalam reformasi birokrasi dan bekerja sama internasional dalam konteks perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Penting untuk memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga riset, dan komunitas internasional. Mata kuliah ini dapat memperkenalkan mahasiswa pada kerangka kerja dan mekanisme perencanaan yang berkelanjutan dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian, mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan ini dapat berperan dalam mencapai visi misi Universitas Tadulako yang terfokus pada pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. Kemudian, apa pengertian lingkungan hidup? Pengertian lingkungan hidup, pengertian kebencanaan, dan keterkaitan antar keduanya. Pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merujuk pada segala komponen fisik, biologis, dan sosial yang berada di sekitar kita, termasuk tanah, udara, air, tumbuhan, hewan, manusia, serta interaksi antara mereka. Lingkungan hidup juga mencakup aspek budaya, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan, kesehatan manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kemudian pengertian bencana. Jadi bencana adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan manusia, merusak properti, dan mempengaruhi lingkungan secara negatif. Bencana juga dapat disebabkan oleh bencana banjir, gempa bumi, tsunami. Kemudian bencana juga dapat terjadi karena manusia itu sendiri. Bencana terkategori atas dua, bencana alam dan bencana non-alam. Kemudian keterkaitan bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Bencana dan kerusakan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, yang pertama itu bencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalkan banjir dapat menghancurkan ekosistem sungai. Kemudian kebakaran hutan dapat menghilangkan vegetasi yang penting, dan bencana industri dapat mencemari tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, misalkan deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan longsor tanah yang memicu banjir dan tanah longsor. Kerusakan terumbu karang dapat memperburuk efek badai dan tsunami. Bencana juga dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Misalkan bencana alam yang parah dapat menghancurkan habitat alami, mengancam keberlangsungan hidup spesies, dan menyebabkan kerugian ekosistem yang tidak dapat pulih dengan cepat. Kemudian selain itu, kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Perubahan iklim dapat memperkuat intensitas dan frekuensi bencana alam, sementara kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan dalam menghadapi bencana. Nah, kemudian beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicunya terjadi bencana. Pertama ada deforestasi, kemudian ada erosi tanah,
Eforestasi merupakan penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mempertahankan kestabilan tanah. Jadi, eforestasi ini adalah sebuah penebangan hutan liar tanpa reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian erosi tanah adalah praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan pengembalaan yang berlebihan dapat menyebabkan erosi tanah. Jadi, di sini artinya bahwa sebuah ladang pertanian itu tidak digunakan secara baik, artinya menggunakan bahan-bahan kimia yang menyebabkan erosi pada tanah. Kemudian ada pencemaran air, pencemaran udara, perubahan iklim, pembangunan yang tidak berkelanjutan. Artinya, praktik pembangunan yang tidak dapat mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalkan pembangunan di daerah rawan banjir atau daerah aliran sungai dapat meningkatkan risiko banjir. Pembangunan di pesisir tanpa mempertimbangkan yang tepat juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi pantai, dan naiknya permukaan air laut. Kemudian beberapa contoh yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, bencana nuklir, dan bencana industri. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana seperti yang terjadi pada bencana gempa dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kemudian yang pertama itu mungkin bisa lewat pemisahan dan pembersihan. Langkah pertama adalah seperti memisahkan limbah beton dari material lainnya seperti kayu logam, atau plastik. Limbah beton yang terpisah kemudian harus dibersihkan dan dari kontaminasi seperti lumpur atau tanah agar dapat diproses lebih lanjut. Kemudian penghancuran dan pemrosesan. Jadi limbah beton yang telah dibersihkan tersebut dapat dihancurkan menjadi fragmen kecil menggunakan alat penghancur beton atau alat pemecah batu. Kemudian daur ulang dan penggunaan kembali. Jadi fragmen beton yang dihasilkan dari penghancuran dapat didaur ulang kembali menjadi agregat beton yang dapat digunakan kembali dalam proyek konstruksi. Agregat beton daur ulang ini dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru, mengurangi limbah konstruksi. Kemudian pengelolaan limbah B3. Jika ada limbah beton yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau artinya B3 seperti cat, minyak, atau bahan kimia, perlu dilakukan pengolahan khusus. Kemudian untuk bagaimana mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang pertama perencanaan yang berkelanjutan. Bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis risiko bencana harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penilaian risiko bencana, faktor lingkungan dalam perencanaan, penggunaan teknologi hijau, dan mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Kemudian ada mitigasi bencana, upaya mitigasi bencana termasuk pemetaan dan pemahaman risiko bencana seperti non-struktural dan struktural. Kemudian ada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Jadi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melibatkan praktik-praktik seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengendalian deforestasi, perlindungan lahan basah, pengelolaan air yang sumber daya alam dengan secara bijaksana. Jadi pengelolaan air yang efisien dan peningkatan energi yang dipakai secara bijaksana.
agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat bisa dikurangi. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.